testimoni kali ini teman-teman datang dari seorang mantan agen konvensional ya di salah satu asuransi. Nah, ini dia ada Pak Apin dengan posisi Platinum Agency yang bergabung di 3i Networks di Agustus 2015. Berproses sehingga mencapai Platinum Agency di September 2017. Keren banget. Dan kota tinggal di Tangerang, Pak Apin juga sudah mendapatkan reward trip Korea gratis. Dan mari kita langsung simak bersama. Kalau teman-teman selama ini bingung ya antara bagaimana untuk menghadapi agen-agen asuransi konvensional di luar sana, mungkin siang ini bisa menjadi jawaban untuk teman-teman belajar bagaimana mengantisipasi dan juga menjawab ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah menjalankan bisnis asuransi secara konvensional. Baik, selamat siang Pak Apin. Ya, selamat siang Bu Esther. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Pran. Dan teman-teman semua, Pak Sandy, Bu Sari, krunya Zoom ya. Ya. Silakan Bu. Ya, oke. Baik, Pak Apin, gimana kabarnya selama pandemi di rumah aja? Ya, dari bulan Februari setelah pulang terakhir saya dari Surabaya, kita memang kerja dari rumah ya, dengan menggunakan strategi 3-on-1, terus kita lakukan seperti itu Bu Esther. Ya, oke, baik sekali Pak. Jadi intinya pekerjaan kita ya, bisnis ini masih tetap bisa dijalankan di rumah maupun di mana saja dengan begitu fleksibelnya. Pak Apin boleh cerita dong bagaimana pengalamannya sebagai seorang yang sudah pakar nih tentunya ya menjalankan bisnis konvensional sebagai agen asuransi, dan kenapa sih Bapak memilih bergabung di 3i ini Pak? Ya, wah kalau bilang pakar nah, kita jadi malu sendiri. Kita tetap masih belajar Bu Esther. Ya. Jadi nggak ada istilah pakarnya dalam belajar, tetap kita belajar. Memang saya pernah mendalami industri asuransi kurang lebih 8 tahun di konvensional, waktu itu dengan posisi leader tertentu. Nah setelah itu kita tahu di sistem asuransi yang lain itu setiap tahun kita harus punya target premi pribadi atau direct kecil kita untuk mempertahankan posisi daripada kita punya posisi leader. Nah, itu setiap bulan kita harus ada target-target yang kita capai supaya dalam setahun kita akan mencapai target tersebut. Nah, jika kita tidak capai di akhir tahun, biasanya itu Bester ya cukup ketar-ketir ya. Jadi kita akan berjuang keras kadang-kadang di akhir tahun itu kalau misalnya kurangnya sedikit gitu. Akhirnya apapun bagaimana caranya kita akan melakukan itu supaya dapat omset grup direct kita. Kenapa kita memperjuangkan itu? Supaya tidak terjadi demosi. Nah, yang paling ditakutkan di agensi yang sistem ya, lama saya, kalau kita misalkan posisi leader, setingkat kita, agen-agen kita naik juga ke posisi leader, jika kita tidak bisa bertahan di omset direct kecil kita didemosi, akhirnya apa yang terjadi? Sia-sialah perjuangan kita yang dari awal. Orang-orang awal yang kita ajak itu kan seharusnya itu menjadi direct bisnis kita yang bisa menopang daripada kelangsungan bisnis kita. Itu kan tujuan awal kita berbisnis, betul nggak? Nah, jika nggak capai, otomatis orang-orang yang kita bawa itu dia akan naik ke posisi leader kita lagi yang di atas, yang bertahan gitu. Nah, setelah 8 tahun kita berjuang ya kan, cukup lama, saya juga bertahan cukup lama di sana. Penghasilan dapat nggak? Lumayan dapat penghasilan. Cuma ada rasa was-was ya, jika suatu saat ke depan misalkan saya tidak capai target grup kecil saya. Atau gini Bu Esther, kan semua bisnis asuransi itu bisa diwariskan. Nah, saya berpikiran, ya kan, kalau sampai saya misalkan dipanggil Tuhan, terus istri saya tidak mencapai target, ya kan, target omset direct kecilnya, otomatis apa yang saya wariskan itu tidak akan berumur panjang, hanya 1-2 tahun. Habis itu istri saya harus memulai dari nol lagi, ya kan. Bayangkan kita aja berjuang cukup keras, bagaimana kalau kita wariskan dia harus berjuang. Kalau dia nggak berjuang, ya ujungnya sama dengan kita kerja sebagai karyawan, ya kan, berjuang setiap
bulan harus mencari omset, setiap tahun harus mencari omset, mulai dari nol lagi. Nah, itulah membuat saya akhirnya saya melirik satu bisnis asuransi yang jaringan. Tapi sebelumnya saya bukan di 3i jaringan. Pertama saya mengenal bisnis jaringan itu di salah satu asuransi, teman saya menawarkan saya. Dia tahu kan saya udah di konvensional saya udah mulai kurangin gitu. Dia tawarkan, "Tin, ada satu peluang bisnis yang sistem jaringan," katanya. Saya bilang, "Bagaimana sistemnya?" Oh, dia presentasikan. Saya bilang, "Enak juga sepertinya," sepertinya gitu ya. Jadi saya kerjakan bisnis itu kurang lebih 6 bulan. Nah, 6 bulan penghasilan bisa capai 7 jutaan per bulan waktu itu ya. Nah, saya kerjakan. Nah, dari situlah Bu Esther saya memahami bahwa bisnis jaringan itu, bisnis asuransi jaringan itu nyatanya lebih mudah daripada bisnis yang lama, asuransi yang lama saya. Nah, karena ada suatu hal waktu itu di sistemnya yang masalah, ya, jadi antara leader dan founder itu founder sistem itu bermasalah, akhirnya kita terkatung-katung di situ. Terkatung-katung sempat saya bertahan menunggu kepastian 2 sampai 3 bulan waktu itu. Nah, karena tidak ada kepastian akhirnya saya ketemu dengan Pak Sandy. Nah, ini leader saya Pak Sandy Pramana. Saya ketemu dengan Pak Sandy waktu itu, dia tanya saya, "Akin, kamu bisnis apa?" Ya kan, nah, karena ya panggil nama, karena memang kita kenal dari kecil, masih saudara gitu kan. Nah, "Kamu bisnis apa?" Saya bilang, "Bisnis ini." "Wah, kamu kalau mau bisnis asuransi seharusnya kamu hubungin Kuancen," katanya. Ya, Pak Kuancen gitu kan. "Ya, kalau kamu mau bisnis asuransi, dia sudah sukses," kata Pak Sandy gitu kan. Ya kan, saya pikir ya oke lah, saya dapat informasi dari dia, dari Pak Sandy. Nah, besoknya saya telepon lah Pak Kuancen gitu kan. Saya telepon Pak Kuancen, terus saya janji ke dia. Dia bilang, "Saya mau main ke rumah, ada waktu nggak?" Gitu kan. Nah, dia bilang, "Datang aja." Akhirnya saya datang ke rumah Pak Kuancen, baru saya mempelajari bahwa bisnis jaringan itu seperti apa. Saya tanya, sistem di 3i itu seperti apa? Karena dulu sebenarnya akhir tahun 2013 ya, sebelum 3i ini jalan, saya sudah pernah ketemu dengan Pak Kuancen, cuma Pak Kuancen pernah nawarin saya sekilas waktu itu. Akin mau ikut nggak? Ini kita punya produk asuransi jaringan. Nah, cuma saya masih di insuran yang lama, saya tanya preminya berapa? Preminya 350, 700. Itu dalam pikiran saya ya, bagaimana bisa dapat duit premi 350.000, 700.000. Saya closing juta-jutaan aja harus berjuang keras untuk bisa dapat puluhan juta per bulannya gitu kan. Nah, akhirnya saya abaikan akhir tahun 2013 itu. Nah, jadi saya kembali itu waktu Pak Sandy ngomongnya terakhir itu di Agustus 2015. Nah, itulah saya ke rumah Pak Kuancen lagi. Jadi 2 tahun hampir saya baru ketemu lagi. Saya baru membuka pola pikir saya, mengosongkan gelas saya belajar sama Pak Kuancen. Saya copy beberapa materi dia juga, saya pelajari. Nah, dia bilang begini, bisnis jaringan ini bagaimana kita bisa menciptakan omset, karena kan sistem kita trinary ya Bu ya. Nah, dengan sistem trinary ini menjadi satu keunggulan daripada 3i sebenarnya, ya kan. Kalau saya dulu di asuransi yang lama sistemnya itu rotari atau matahari. Nah, sistem matahari itu kita harus rajin merekrut agent gitu. Rajin merekrut agent baru bisnis kita bisa grow gitu. Nah, dengan sistem trinary ini akhirnya dengan tanpa batas kedalaman yang dijelaskan oleh Pak Kuancen, dibilang ini kelebihannya ini loh, tanpa batas kedalaman. Hari ini dibilang kalau kita merekrut satu orang calon mitra atau agent, terus orang itu bawa, tahu-tahu di kedalaman 10 dibilang, ada satu orang seperti kita yang mau kerja keras. Nah, itu akan menjadi aset kita. Nah, terus kalau bertumbuh lagi dibilang di kedalaman 20, kedalaman 50, kedalaman 100. Nah, itu tetap menjadi aset daripada bisnis kita. Nah, saya bilang, wah keren bisnis sistemnya gitu loh. Nah, sedangkan saya di tempat lama itu hanya generasinya sampai di generasi 3 waktu itu ya. Hanya 3 generasi. Nah, tapi sekarang udah diperbaharui, mereka sudah ada yang 6 generasi, 8 generasi. Nah, tapi yang 3i luar biasa, tanpa batas level atau generasi. Jadi kita bisa menemukan orang-orang yang seperti kita mungkin di kedalaman. Nah, saat mereka bertumbuh, otomatis ini menjadi aset. Nah, aset kita dari sistem itu memprotek Bu Esther. Jadi begini,
Banyak teman-teman saya di asuransi atau kami dulu di asuransi menjanjikan bahwa semua bisnis asuransi itu bisa diwariskan. Nah, itulah menjadi nilai jual kita sebenarnya yang bisa diwariskan. Kalau kita kerja bisa diwariskan ada rasa plusnya gitu loh, rasa semangatnya, betul Bu Weser ya. Nah, jadi saya katakan hari ini kalau di sistem yang lama itu karena ada batas generasi, terus ada demosi, nah sulit untuk bisa diwariskan ya. Jadi masih sulit jangka panjangnya. Tapi di 3i setelah saya pelajari, saya jalankan sampai hari ini, nyata bahwa sistem kita ini lebih mudah untuk bisa diwariskan. Nah, kewajiban kita sebagai agent apa? Hanya membayar premi 700.000 per bulan. Jika sistem kita jalan, otomatis warisan bisnis itu akan kita dapat terus gitu loh. Nah, ini menjadi satu kelebihan. Jadi akan menjadi satu kelebihan daripada sistem trinary kita. Ya, karena bisa diwariskan seperti itu. Nah, akhirnya saya join di Agustus 2015, saya ikut premi 700.000. Nah, saya ambil waktu itu sebenarnya saya niatnya ambil 4 titik, Wester. Saya ada anak 2 sama istri gitu kan. Nah, satu yang saya ingat dari Pak Kwancen, dia mengatakan ini, bukan berapa titik yang kamu punya dalam sebuah membangun bisnis jaringan, dibilang. Ya kan? Kalau satu titik kamu bisa bangun menjadi kron, dia tunjukkan waktu itu income-nya sekitar di bulan Agustus, Juli waktu itu, Juli itu 296 juta gitu kan, Juni 296 juta waktu itu saya lihat di handphonenya. Habis nggak kamu sebulannya kalau punya income ratusan juta seperti ini? Saya bilang ya nggak habis sih kalau kita untuk kehidupan gitu kan, nggak akan habis gitu loh. Nah, akhirnya ya saya melihat bahwa bisnis kalau kita bisa membangun sampai ke posisi kron, ya bisa ratusan juta per bulan. Nah, makanya di sini teman-teman mungkin ya saya sering kasih masukan kepada tim saya, bukan berapa titik yang Anda punya, ya kan? Jangan sampai kita membuka banyak titik, akhirnya membebani kita. Dan hari ini banyak terjadi orang-orang yang mundur, yang mereka merasa berat untuk bayar premi karena buka 5-10 polis gitu loh. Padahal penghasilannya posisi leader broad agency, punya 10 polis, bagaimana bayarnya, betul nggak? Akhirnya mereka merasa bekerja tidak mendapatkan hasil, ya kan? Bekerja habis untuk bayar premi. Nah, itu menjadi kendala, saya lihat banyak kadang-kadang orang mundur di bisnis ini. Makanya saya ingatkan ke tim saya, khususnya tolong untuk titik jangan terlalu banyak. Pertama, satu, perjuangkan titik itu untuk sampai posisi tertentu. Ya kan? Setelah sampai posisi tertentu, ada income lebih, boleh buka, tapi jangan banyak-banyak, saya bilang. Kenapa? Saat kita misalkan beberapa titik kita bangun, kita ambil, kita nggak akan fokus. Pasti ada terpecah. Makanya saya bilang, coba fokus satu titik. Makanya saya ingat Pak Panjen bilang, ambil satu aja kalau kamu bisa jadi kron nggak akan habis. Hari ini saya pakai itu. Jadi saya buka waktu itu istri saya 3,5 di bulan Agustus itu, komisi pertama saya itu hanya 50.000, Mister. Itu komisi pertama saya. Nah, terus Pak Panjen ajarkan, ada strategi gratis katanya. Strategi gratis, kamu bawa elit katanya. Bawa elit ya. Ini ya udah saya jalankan bawa elit gitu. Saya kerjakan, saya ngajak kurang lebih 6 orang baru itu. Di situ ada beberapa mitra saya, di situ ada Bu Enil Hasan, ada Pak Alex gitu, Modus Alex Chandra, terus ada istri saya, ada beberapa teman saya di situ awal orang yang saya rekrut. Nah, dari situ saya dapat bonus sponsor saya itu 550.000. Nah, 550.000, masih ingat saya dapat elit itu 512-an ribu gitu. Nah, terus beberapa bonus level. Nah, terus total bonus itu 2.091.000. Nah, itu awalnya. Saya merasa bisnis ini menjadi menarik, ya kan? Saya ikut premi 700.000, bulan kedua saya dapat 2.091.000. Berarti kan sudah gratis. Ya, gratis gitu. Premi saya sudah bayar dari komisi. Nah, terus bulan ketiga selanjutnya saya kembangkan tim, saya tidak merekrut lagi di bulan ketiga itu, saya lebih mengembangkan tim, menemani tim gitu, akhirnya ada naik ke posisi leader ya, karena bulan kedua saya tim agensi, waktu itu 2.091.000, nah bulan ketiga itu saya masuk ke posisi leader, naik komisinya 2.700 sekian.
Nah, itu yang menarik daripada sistem kita di bonus referensi saya yang awal bonusnya 550.000 turun jadi 400.000. Tapi yang menarik dan total komisi naik 700-an ribu, jadi 2.700.000. Nah, saya bilang, wah, berarti bisnis ini menarik gitu loh. Kenapa? Kalau saya di asuransi yang lama, misalkan saya komisi saya 2.091.000, terus ada mitra saya tidak bayar premi, apa nasabah saya tidak bayar premi, otomatis komisi saya akan turun gitu loh. Nah, tapi yang menarik di sini, nasabah saya tidak bayar premi, komisi saya naik. Nah, itu dari situ saya pikir, wah ini bisnis ini, sistem ini berarti melebihi dari sistem-sistem yang lama saya jalanin gitu. Nah, terus bertumbuh, saya jalankan terus. Di posisi leader memang saya agak lambat, ada beberapa bulan di situ, sampai di bulan ke-7 saya capailah di posisi brown agency. Nah, saya masih ingat di komisi leader saya itu terakhir itu 5,6 juta per bulannya ya, di komisi leader itu. Nah, karena ada 2 grup saya bertumbuh besar di situ, jadi komisi levelnya besar. Nah, di bulan Maret 2016 itu saya posisi brown. Nah, brown saya pertama itu loncat langsung 14 juta, Bu Esther. Jadi dari 5,6 juta loncat menjadi 14 juta. Nah, Wow, keren, keren. iya, karena ada 2 grup besar, 2 grup saya besar ya. Nah, dari komisi sponsor saya tidak bertambah, Bu Esther. Ini yang menarik adalah komisi rekrutnya gitu loh. Hanya 400.000. Nah, kalau kita di tempat lain, ya kan, komisi rekrutnya nggak bertambah, ya komisi kita nggak bertambah gitu. Apalagi belum jadi leader, baru berapa bulan gitu kan. Nah, ini komisi rekrutnya 400.000, komisi totalnya 14 juta. Nah, terus saya berjuang di situ di posisi brown itu di Maret, sekitar 13 bulan, tepatnya saya masuk ke posisi silver. Nah, di posisi silver itu komisi pertama saya itu 19.700.000. Ya, karena memang ada 2 grup besar. Jadi teman-teman di sini yang penting omset besar. Omset besar pasti ada duitnya. Kalau omset kecil nggak ada duitnya ya. Nah, omset besar. Nah, terus saya bertahan di posisi silver itu bulan ke-13 sampai bulan 18 ya. Jadi kurang lebih saya bertahan di silver 7 bulan. Nah, itu komisinya 19 juta, ya kan, 20-an juta sampai 23 juta terakhir per bulan. Nah, saya masuklah di 1,5 tahun itu saya capai di posisi gold agency. Nah, di gold agency pertama itu 35 juta per bulan. Ya, nah, itu komisi di gold agency. Di gold agency itu mulai bulan Februari 2017 ya. Nah, gold agency sampai September 2017 kalau nggak salah ya. Jadi ada sekitar 25 bulan setelah saya join di 3i, saya capailah di posisi platinum. Nah, kalau seorang platinum income-nya di atas 40 juta itu pasti ya teman-temannya, jadi nggak usah khawatir, jika platinum pasti income-nya di atas 40 juta. Nah, saya waktu itu capai di 50-an juta per bulannya, di posisi di platinum itu. Nah, dari situ terus berjuang, nah terus kita ada diwajibkan AAJI, nah di situ sempat kita bertahan, ya kan, berjuang terus sampai hari ini, terus ada corona, ya kan, corona tetap kita memakai strategi baru hari ini Bu Esther, dengan strategi 3 on 1 ini akhirnya kita menemukan lagi semangat baru bahwa kita bisa tetap kerja dari rumah, yang menarik lagi ongkosnya murah Bu Esther, nggak seperti sebelumnya. Ya sebelumnya kita terbang ke sana sini, walaupun memang ya dari CAR itu membayar ya teman-teman. Nah, jadi saya itu kalau sebulan itu dapat jatah tuh 2 kali penerbangan, 3,5 juta sekali penerbangan ya. Ada tiket, ada hotel ya kan. Begitu. Jadi saya pakai fasilitas untuk keluar kota itu sebulan 2 kali biasanya saya pakai. Ya, kalau di Gold dan Platinum itu 3,5 juta jatahnya sekali penerbangan. Nah, biasa saya berangkat 2-3 hari gitu, membina tim, bikin tim gitu. Nah, semenjak corona saya tidak pernah kemana-mana dari bulan Februari, kurang lebih sudah 8 bulan sampai hari ini ya, saya di rumah. Nah, dengan strategi 3 on 1, dengan Zoom, akhirnya kita tetap bisa komunikasi, kita bisa memulai. Nah, awal-awal memang itu tidak nyaman ya, karena kita udah biasa tatap muka, keluar kota, itu awal-awal benar-benar saya merasa tidak nyaman teman-teman, ya kan. Nah, tapi setelah berjalan waktu sekarang ya saya syukurin ya kan, artinya
bisa bisa karena terbiasa. Nah, seperti itu. Nah, Betul. jadi saya memilih jalanin 3i itu awalnya, terus saya ngelihat dari sisi produknya, Bu Esther. Nah, produk Ya, asuransi di 3i itu sebenarnya sudah komplit. Ya, pertama kan sudah dijelasin Pak Fran tadi, yaitu produk asuransi jiwa murni. Asuransi jiwa murni itu seperti Gain Protection itu asuransi jiwa murni, itu namanya ya. Nah, terus yang kedua produk kita adalah asuransi jiwa investasi. Nah, asuransi jiwa investasi itu yang menjual unit link. Nah, kita ada Carling Promic. Nah, kita nggak bahas masalah produknya karena Pak Fran sudah singgung dari di depan. Jadi secara produk itu sudah sangat lengkap. Kita ada 2 produk ya, produk asuransi jiwa murni dan asuransi jiwa investasi. Nah, saya melihat dari sisi peluang usahanya, dari sisi peluang usaha ini, jadi gini, berdasarkan data dari OJK, ya kan, peserta asuransi itu di akhir Juni 2019 itu baru 22 juta. Ya, sedangkan penduduk kita 270 jutaan ya. Jadi nggak sampai 10%. Nah, kalau kita lihat dari sisi peluang usaha bahwa menjalankan BSTPA ini sangat baik. Kenapa? Kalau kita lihat market, artinya marketnya itu sangat luas ya kan, masih sangat besar market kita, ya kan? Karena kalau kita menjalankan bisnis asuransi atau sebagai agent, ya kan, kita harus melihat atau bisnis apapun saat kita memulai join itu kita harus melihat adalah marketnya. Karena kalau market ini bicara tentang market bicara tentang omset bicara tentang untung, ya kan? Nah, kalau tidak ada market, tidak ada omset, sudah pasti kita tidak bisa dapat untung, betul nggak? Usaha apapun itu. Nah, termasuk di asuransi. Nah, asuransi karena data daripada OJK masih 22 juta di Juni 2019, berarti market kita sangat-sangat besar, ya kan? Tidak ada habisnya. Bukan besar sekali teman-teman. Jadi nggak usah khawatir hari ini teman-teman kalau menekuni di bisnis asuransi, ya, khususnya di bisnis asuransi 3i ya, ya seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi peluang usaha, setelah market saya lihat dari sisi profil. Nah, profil tidak usah diragukan lagi, kita PT AJCAR, ada perusahaan salin grup, legalitas semua lengkap ya kan. Nah, terus kita harus lihat dari sisi nah, jadi kembali ke peluang usaha, dalam usaha salah satu yang menentukan market ya, dalam usaha itu, jadi usaha apapun teman-teman, bukan hanya di 3i, jadi teman-teman mau usaha apapun, coba lihat marketnya ada nggak? Jika ada marketnya, bisnis itu boleh kita ambil, termasuk di 3i hari ini, ya. Nah, ya, oke Pak Apin, mungkin kita sedikit samarikan ya. Jadi kalau melihat dari pengalaman Pak Apin sebagai agen konvensional ya dari perusahaan asuransi, nah dengan memaparkan kelebihan dan keunggulan dari 3i secara perusahaan oke banget ya, legalitasnya juga sudah oke, bahkan secara sistem ya sangat mudah karena tidak ada pembatasan generasi dan secara bonus pun keren banget ya, marketnya sangat luas. Nah Pak Apin, rata-rata orang-orang yang sudah menjalankan ya sebagai agen asuransi ya menjual unit link, komisi mereka kan kecil ya. Kenapa Pak Apin juga memahami pastinya kelebihannya di 3i Networks ya Pak ya. Dengan kondisi ekonomi seperti ini orang juga kesulitan yang menjualnya. Sementara 3i Networks ini sangat mudah terjangkau dan bahkan bisa memberikan solusi keuangan. Bagaimana pandangan Pak Apin tentang kondisi yang saat ini, pandemi ini, ketika menjalankan 3i, sementara ya namanya asuransi juga semua orang butuh. Nah, menurut Pak Apin sendiri bagaimana kita semakin yakin nih, karena semua yang menonton ini pasti mengalami masa-masa di mana kita dipertemukan dengan agen asuransi. Kadang-kadang kita suka bingung harus menjawabnya seperti apa, tapi siang ini kan udah dapat banyak pencerahan. Nah, dari Pak Apin sendiri apa yang akan kita lakukan untuk meyakinkan mereka, Pak? ya. Ya, kita intinya gini, teman-teman. Kita sebagai agent, nah ini sebenarnya sebuah profesi yang sangat mulia. Itu yang utama. Jadi pekerjaan apapun kita harus melihat dari sisi positifnya. Nah, kita sebagai agent itu adalah pekerjaan profesi yang sangat mulia.
Mulia artinya begini, kita membantu banyak orang, pertama ya kan untuk memiliki program asuransi. Nah, program asuransi itu sebenarnya diperlukan bukan untuk orang yang meninggal. Jadi kita beli program asuransi ini bukan untuk orang yang meninggal ya teman-teman ya. Program asuransi ini kita beli sebenarnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang hidup ya. Jadi bukan untuk yang meninggal. Nah, itu yang pertama. Jadi karena profesi kita sangat mulia, terus unit link, nah, ya kan? Unit link itu kita pahami program kita di 3i kan ada 3 manfaat, jadi lengkap sebenarnya. Jadi di situ dari sisi asuransinya kita sudah artinya menyiapkan satu warisan untuk keluarga kita, ya kan? Ya pastilah namanya menyiapkan warisan semua orang pasti perlu menyiapkan warisan untuk keluarganya, ya kan? Nah melalui 3i atau Gen Protection itu bisa miliaran proteksi atau warisan yang kita siapkan untuk keluarga kita jika kita terjadi resiko meninggal. Nah, satu berarti menyiapkan warisan. Yang kedua, dari sisi investasi itu sebenarnya menarik di Carling ini, ya kan? Kenapa? Karena kita diajar untuk disiplin setiap bulan, ya, disiplin setiap bulan untuk menyisihkan premi asuransi. Dan memang di Carling ini ada namanya di asuransi itu ada namanya biaya akuisisi, ya, ada biaya akuisisi. Nah, terus ada biaya asuransi, ada biaya administrasi. Nah, tapi karena kita punya proteksinya kecil, otomatis biaya asuransi kita kecil. Ya, memang ada potongan. Saya suka begini, Bu Esther, kalau menawarkan teman-teman itu saya jelaskan begini. Sekarang coba kita bayangkan kita mau buka sebuah usaha. Nah, membuka sebuah usaha ya. Nah, kita punya modal 21 juta. Terus kita sewa sebuah ruko 5 tahun 21 juta. Ya kan? Kita sewa nih ruko 21 juta. Nah, pertanyaannya, ruko yang telah kita sewa itu tetap harus kita kerjakan, betul nggak? Tetap kita harus buka ruko itu, kita harus dagang, jual apapun di situ, kita harus kerjakan setiap hari, mau hujan, mau apa, tetap kita berjuang setiap hari. Kalau kita tidak kerjakan, otomatis uang sewa kita 21 juta 5 tahun itu tidak akan kembali, sudah pasti kita rugi. Ya kan? Nah, kalau kita kerjakan, ada untung. Ya kan? Dari hasil pekerjaan kita ada untung. Nah, untungnya itu berarti kan nutup buat sewa 21 juta, ya nggak masalah dong, ya kan? Nah itu, jadi walaupun ada uang sewa hilang, tapi nggak masalah. Nah, kita bandingkan dengan 3i. 3i anggaplah sama, 21 juta, 5 tahun premi kita kalau 3,5. Tapi yang menarik, kita tidak usah bayar langsung 21 juta. Kita mencicil 350.000 sebulan, dan jika kita kerjakan seperti kita sewa ruko tadi, setiap hari kita kerjakan, akan memberi hasil yang besar. Ya kan? Nah, yang menariknya lagi, ya kan? Tidak dikerjakan pun, uang yang kita bayar premi 3,5 itu, setelah dipotong akuisisi, akan menjadi investasi milik kita. Ya, anggap ada akuisisi sekitar kalau 5 tahun kita totalkan dari premi 21 juta 5 tahun itu total akuisisi 21% berarti 4.410.000. Nah, total investasi yang dikelola 79%-nya adalah 16.590.000. Nah, saya suka cerita ke tim saya bilang, anggaplah kalau memang ada selisih 6 juta lah, anggaplah uang sewa kita kalau kita gagal. Tapi masih ada uang kembali 15 juta di awal tahun ke-6. Nah, tapi kalau kita dagang di sana, saya bilang, Anda gagal, 21 juta Anda akan habis. Ya kan? Nah, tapi kalau sama-sama di konvensional kita kerjakan, di 3i kita kerjakan, resiko ke depannya apa? Resikonya gini. Resiko kalau di konvensional semakin besar, ya kan? Waktu Anda akan semakin tersita. Ya kan? Kalau kecuali Anda membangun sebuah sistem, tapi membangun sistem di konvensional tidak mudah. Nah, kalau di 3i, semakin besar usaha Anda, waktu Anda akan semakin bisa diatur, semakin baik. Anda bisa punya waktu luang yang semakin banyak. Kenapa? Karena ada sistem yang bekerja.
Makanya kita di Yes. 3i ini sebenarnya kita melipat gandakan di bisnis jaringan ini, melipat gandakan waktu kerja. Ibaratnya hari ini saya bersyukur saya di beberapa kota saya punya jaringan yang besar, ya kan? Berarti saya secara nggak langsung punya franchise di mana-mana, Bu Esther. Yes. Franchise Keren yang banget ya Pak tanpa Apin ya. modal, ya kan? Iya, keren Modalnya banget ya. iya, Ya, franchise yang ya. tanpa modal gitu loh. Nah kan, Yes. punya di Batam, punya di Hong Kong, punya di Singapura, ya kan, punya di Sulawesi, punya di Kalimantan, ya kan, di semua kota hampir ada, ya kan, di Surabaya. Nah, jadi hukum ekonomi berlaku dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapat hasil yang maksimal di 3i ini, ya kan? Nah, tapi di Luar biasa. konvensional modalnya besar, Bu Esther. Nah, Yes, jadi ini betul. kalau menawarkan orang, kalau orang mengacu kepada investasinya, Pak 5 tahun rugi. Saya selalu bandingkan seperti itu. Coba hari ini kita usaha, saya bilang, usaha Anda rugi ya habis, kalau di TI masih kembali uangnya seperti itu, Wester. Jadi Ya, simpel-simpel baik. aja sih. Iya, baik. Keren banget Pak Apin ya sharingnya. Jadi udah banyak hal yang saya nggak bisa samarikan, tapi keren banget. Yang paling terakhir ini yang sangat menarik, kita membangun sistemnya sangat mudah ya. Kita dengan membangun ini melipat gandakan kerja nih, jam kerja kita nih Pak Apin ya. Jadi dengan bisnis jaringan ini tanpa sadar kita punya bisnis franchise yang ada di berbagai kota, bahkan bisa sampai ke luar negeri sekalipun Ya. ya, tanpa modal bahkan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Keren banget. 3i Networks ini memang keren banget. Teman-teman yang sangat terinspirasi dengan sharingnya Pak Apin, silakan berikan apresiasi. Semoga next time Pak Apin bisa sharingnya lebih keren lagi ya. Ini membuka wawasan kita. Jadi Pak Apin, terima kasih untuk sharingnya. Ini sudah memberikan wawasan yang membuat kita semakin cinta dengan program 3i Networks ini. Pak Apin, karena ini waktunya kita sudah habis ya, sudah melewati jamnya, kita mungkin akhiri dan semoga di kesempatan berikutnya Pak Apin akan sharing lagi, membuka wawasan kita tentang prinsip-prinsip membangun sebuah bisnis yang berbasis sistem ya. Networking seperti ini ternyata banyak sekali hal yang kita dapatkan. Baik Pak Apin, sebelum kita berakhir mungkin Pak Apin juga memberikan closing statement untuk kita semuanya. Ya. Jadi teman-teman, produk asuransi itu adalah produk yang harus kita miliki ya. Kenapa saya bilang? Asuransi dibeli bukan untuk orang yang meninggal. Tapi asuransi dimiliki untuk melanjutkan hidup orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau Anda membeli asuransi, itu bukan untuk Anda. Karena Anda mencintai keluarga Anda memberi satu warisan untuk keluarga Anda. Nah, kenapa saya bilang? Miliki asuransi sekarang. Ya. Saat Anda belum butuh. Jadi teman-teman ingat ya, miliki asuransi itu sekarang, saat Anda belum perlu, belum butuh. Kenapa? Yes. Saat Anda perlu, Anda butuh, sudah dipastikan Anda tidak bisa memiliki asuransi lagi. Ya, jadi jangan pernah Anda menunda untuk beli produk asuransi. Ya, karena di produk asuransi itu untuk melipat gandakan itu aset itu salah satunya melalui asuransi. Seperti itu Bu Esther.